kita akan membahas sebuah tema, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Setiap muslim, Al-Quran adalah pedoman untuknya. Dan dengan Al-Quran inilah jalan seorang muslim itu lurus. Jalan seorang muslim itu menjadi lurus, menjadi benar, kemudian diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu keistimewaan membaca Al-Quran ini ialah membacanya itu bernilai pahala. Dan membaca Al-Quran ini adalah sebaik-baik zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan judul saya tadi, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama ialah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya. Sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah SAW, kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu man qara'a min kitabillah. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, falahu bihi hasanatun, dan baginya satu kebaikan. Jadi Bapak Ibu, apabila kita membaca Al-Quran satu huruf saja, maka kita akan mendapatkan satu kebaikan. Tidak sampai di situ, dilanjutkan oleh Rasulullah SAW tadi, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Artinya satu huruf itu kita mendapatkan 10 pahala. Kemudian dilanjutkan kembali, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mim harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf, kata Rasulullah. Berarti tiga huruf. Berarti dalam kurang lebih dari 1 detik kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Maka dapat dibayangkan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita setiap harinya itu membaca Al-Quran satu hari, one day, one juz, atau setiap selesai sholat itu 5 halaman. Kemudian timbul rasa susah payah, ya disangsi, ada waktu membaca Al-Quran satu hari, ada waktu membaca Al-Quran setiap selesai sholat 5 halaman, minimal 1 hari 1 halaman, Bapak Ibu. 1 hari satu halaman. Kalau nggak setiap selesai sholat 1 halaman, kita sisihkan waktu kita setiap selesai sholat itu membaca Al-Quran 1 halaman, paling lama 5 menit. Selesai kita 1 halaman. Kita bayangkan berapa huruf itu 1 halaman Al-Quran. Beribu-ribu pahala kita dapat dari membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, yang mana apabila kita melakukan amalan-amalan kebaikan itu seluruh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya kita mendapatkan pahala 10 dari membaca 1 huruf saja, maka di bulan Ramadan ini bisa jadi kita mendapatkan 20 kebaikan atau lebih. Karena pada bulan Ramadan ini apabila kita melaksanakan amalan kebaikan, yang mana amalan tersebut amalan sunnah, kita akan mendapatkan pahala sama dengan pahala amalan wajib. Begitu juga amalan wajib yang kita lakukan, pahalanya juga dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan dari membaca Al-Quran yang kedua, yaitu menenangkan hati. Menenangkan hati. Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu orang-orang yang beriman, yang mana hati mereka itu tenang dengan mengingat Allah. Jadi orang-orang beriman itu hatinya tenang semua. Mengapa? Karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilanjutkan, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita dapat menjadi tenang. Maka dari itu Bapak Ibu, apabila kita marahnya, ingat Allah langsung. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu apabila Bapak Ibu mau marah, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jangan kita ikuti marah kita, jangan kita ikuti emosi kita. Kalau kita emosi, saya pastikan yang kita dapat hanya kerugian. Kalau kita marah pasti kita capek. Kemudian kalau kita marah pasti hubungan kita dengan orang yang kita marahi pasti akan rusak. Kalau kita marah, apalagi nanti orang yang pakai barang-barang yang kita pasti akan hancur. Dan yang lebih pastinya kita pasti mendapatkan dosa, dan dosa berakhir di neraka. Betul? Nah, maka dari itu marilah kita menahan emosi
Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis beliau, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah dan bagimu surga. Jangan marah di sini, jangan marah dari perlakuan, jangan marah dari pikiran, dan jangan marah dari hati. Seluruh anggota tubuh kita tenang, pikiran maupun dalam hati kita. Kemudian keutamaan dari membaca Al-Quran yang ketiga yaitu menjadi sebaik-baik manusia. Menjadi sebaik-baik manusia di sini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yaitu yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Timbul pertanyaan, masa belajar Al-Quran aja bisa menjadi orang yang paling mulia gitu? Masa dengan membaca Al-Quran secara terus-menerus saja bisa menjadi sebaik-baik manusia? Buktinya ada, Bapak Ibu. Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia ke langit. Itu secara sekali, bukan secara berulang, tapi secara sekali pada malam Lailatul Qadar tersebut. Pada satu malam tersebut Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauhul Mahfuz ke sama dunia. Itu pada malam Lailatul Qadar. Dan kita sama-sama sudah mengetahui bahwasanya malam Lailatul Qadar tersebut malam yang paling mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang mana kita apabila melaksanakan ibadah